Kalian sadar nggak sih kalau si dokter tolol ini tuh yang jualan skincare buat bikin kulit mulus tapi mukanya bopeng-bopeng? Dia tuh pernah mempermainkan hukum seolah-olah kebal hukum. Dan sebenarnya gua tuh udah pernah bahas ini ya sekitar 7 bulan lalu, udah lama banget cok. Nah sekarang gua mau bahas lagi karena dia ada ribut-ribut sama dokter yang topeng-topeng itu, dokter detektif itu. Jadi judul video kali ini adalah si Bopeng versus si Topeng, anjay. Oke lah, mari kita bahas di Andreas. Sebelum ke kasus yang terbaru soal Richard Lee dan Doktiv ini, gue sih mau menyederhanakan kasus ini ya dengan membahas kasusnya tuh yang udah lama dulu. Soalnya itu kasus tuh hilang gitu aja gitu. Aneh cok, kayak nggak ada kabar kelanjutannya gitu. Seolah-olah si Richard Lee ini bisa membeli hukum gitu ya kan. Sekarang gue mau tanya, lu masih inget kan kasus dia yang menyebarkan hoax gitu soal klinik dia yang kemalingan? Yang office boy-nya disuruh ngambil duit terus direkam CCTV-nya disebarin seolah-olah itu kemalingan. Ini tuh kejadian di Padang gitu sekitar 7-8 bulan lalu lah. Tapi kasusnya tuh hilang gitu aja gitu. Iya kan? Terus beredar juga nih voice note soal dia yang bilang kalau soal polisi gampang lah, nanti tinggal kasih duit aja selesai. Kurang lebih kalimatnya kayak gitu. Dari sini aja lu bisa nilai si Richard Lee ini tololnya seperti apa. Iya kan? Oke, kita flashback lagi. Gue kasih beberapa bukti berita sama bukti rekamannya. Oke, gue kasih lihat nih ya. Ini dia beritanya. Lu lihat beritanya Senin 20 Mei 2024. Berapa bulan lalu. Udah lama banget ini. Tapi kasusnya nggak kemana-mana gitu. Di sini judulnya itu adalah pimpinan Athena Padang belum penuhi panggilan polisi soal kemalingan fiktif. Terus kita scroll ke bawah. Di sini ada pihak kepolisian masih menunggu kedatangan pemimpin Athena Padang terkait heboh kasus video kemalingan fiktif yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum pegawai klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee. Sebelumnya terpanggil tidak memenuhi panggilan Polresta Padang. Itu. Ini detik, berita detik loh dari detik.com. Masa iya sih bohong gitu? Jadi itu bukti beritanya. Sebenarnya banyak bukti beritanya, lu bisa cari, jangan malas mencari, jangan malas membaca. Lu bisa cari banyak banget beritanya. Abis itu, gue mau kasih di sini bukti rekaman voice note-nya. Oke. Bukti rekaman voice note dia yang bilang polisi itu bisa dikasih duit ya guys. Anjay. Keren kali Pak Richard Lee. Gue sih nggak mau nyebut dia dokter ya, karena kayak bukan dokter perilakunya, Cuk. Oke, kita play di sini. Lu semua harus dengerin. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Kalau polisi aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Tapi si Richard Lee ini setelah bukti rekaman ini atau bukti voice note ini tersebar gitu, dia tuh mengklaim itu tuh AI gitu. Tapi gua sih menurut keyakinan gue ya percaya itu bukan AI. Nggak tahu, di telinga gue kayak bukan AI aja gitu, bener-bener real mirip banget gitu. Tapi ya kenyataannya mungkin atau bukti-bukti yang dia bisa kasih mungkin bisa membela dia, ya udah gitu. Kalau gue sih percayanya itu. Dan jangan salahkan gue kalau gue percaya itu ya, karena dia nggak ada minta maaf atau apa ya. Yang jelas dia punya kasus, dia pembohong, bisa aja soal voice note itu juga terjadi gitu. Karena dia udah bohong, dia udah menyebarkan hoax gitu. Untuk keuntungannya sendiri, biar kliniknya laku, biar viral. Dokter tolol ngentot. Nah, udah lihat kan? Udah denger kan? Dan lu tahu nggak, abis itu tuh si dokter tolol ini juga nggak ada komentar atau minta maaf juga gitu. Padahal udah didemo sama masyarakat Padang, udah dilaporkan ke polisi juga sama orang-orang yang berani untuk kebaikan. Karena hal-hal kayak gini tuh gak boleh dibiarin, bre. Kalau nggak salah siapa ya namanya yang ngelaporin dia? Sunan Kalijaga, pengacara ya? Pengacara Sunan Kalijaga lah namanya. Dan bukti-buktinya juga sama Sunan Kalijaga tuh ada di videonya Om Deddy. Nanti abis nonton video ini lu tonton aja videonya kalau mau, ini dia videonya. Nah, Sunan Kalijaga ini melaporkan si Richard Lee gitu. Menurut gue ya dia niat baik aja gitu kalau harus dikasih pelajaran yang begini-begini tuh, yang hoax-hoax gini tuh. Karena ya kayak yang gue bilang tadi, ini tuh nggak boleh dibiarin gitu. Sama kayak gue bikin video ini, tujuannya tuh untuk ngasih tahu kalau orang tolol tuh harus ditolol-tololin gitu, biar dia sadar kalau dia tolol ya kan. Anjir.
syukur-syukur dia nggak jadi orang tolol lagi gitu. Ya itu sih cara gua, karena mungkin ada banyak orang juga yang ngelakuin dengan cara yang lebih baik, lebih halus untuk mengedukasi ya. Tapi cara keras kayak gini tuh gua ambil karena meresahkan gak sih kasus-kasus yang kayak ginian tuh, Cuk. Sumpah, bikin masyarakat kita makin goblok gitu. Lagian kita-kita ini nih, lu semua yang nonton termasuk gua gitu, udah bukan orang-orang goblok lagi ya kan, yang gampang dibohongin gitu. Meskipun masih ada orang goblok yang suka bahasnya apa, komennya apa, tapi itu beda cerita gitu. Cuman ya sekarang gua rasa jauh lebih baik aja. Kita semakin terbuka matanya gitu terhadap apa yang beredar-beredar di media-media sosial. Dan ya, itulah opini gua. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang lu udah ada gambaran seperti apa si Richard Lee ini kan. Mari kita lanjut ke keributan dia sama si Doktif. Gua mau bahas kronologinya. Kronologi perseteruan dokter detektif versus pemilik Daviena Skincare dan Dr. Richard Lee yang viral di media sosial. Berita ini diambil dari Jatim Network, dipublishnya Kamis 10 Oktober 2024. Kasus ini tuh bermula saat si Doktif ini tuh mencoba mengungkapkan tentang skincare yang dijual sama si dokter tolol ini, si Dr. Richard Lee ini ya. Karena si Doktif ini ngerasa skincare yang dijual sama Dr. Richard Lee ini tuh overclaim gitu. Dan si Richard Lee ini juga pembohong besar, kata si Doktif ini. Dan gue setuju sama si Doktif ini. Kenapa? Karena udah gue jelasin di awal soal kasus dia yang menyebarkan hoax tadi, sampai mempermainkan hukum itu ya kan. Tolol ngentot. Dan untuk meyakinkan lu semua, di sini gue udah siapin video dari Deddy Corbuzier yang ikut geram juga sebenarnya sama si Richard Lee ini. Ini dia, mana videonya anjir? Ini dia videonya. Kita play aja. Pertama, konteksnya adalah ngapain ributin Dr. Richard? Ngapain kalian dan Doktif ngeributin Dr. Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dr. Richard ini kebal hukum. Sepertinya Dr. Richard ini kebal hukum. Lu bayangin dari Corbuzier yang ngomong begitu. Iya kan? Menurut lu, opini gua tuh salah apa enggak? Kita lanjut. Kebal hukum. Dr. Richard itu kebal hukum. Kayak gini, kalian ente masih ngomongin tentang overclaim, oke? Ente masih ngomongin tentang jual kemahalan. Ente masih ngomongin tentang jadi bohong ke masyarakat. Dia pernah bikin hoax. Tempat dia kerampokan. Heboh. Di demo sama satu kota. Pernah. Dengerin. Gue gak salah kan? Udah gue kasih bukti tuh semua. Terus kita harus gimana nih sebagai masyarakat? Sebenarnya gak perlu gimana-gimana sih. Maksud gue ya kita beri dukungan aja sama orang-orang yang kita anggap benar gitu. Tapi jangan cepat menganggap benar. Kita harus cari tahu dulu tuh bukti-buktinya gitu, biar apa ya, biar kita tuh nggak salah judge orang. Nah, di video itu tuh Om Deddy udah ngasih penjelasan yang lebih jelas lagi daripada gua, yang benar-benar singkat, padat, jelas gitu. Kalau lu belum nonton, tonton aja deh, tonton video lengkapnya biar lu pinter gitu, biar lu ngerti. Dan gue sangat-sangat setuju sama si Om Deddy ini ya kan, soal stem cell lah, soal apalah. Karena di tengah-tengah videonya tuh dia ngebahas stem cell juga di video ini. Stem cell apalah, apaan sih anjing, Dr. Richard Lee tolol banget dah sumpah. Dan buat lu yang belum tahu stem cell itu apa, ini gua kasih tahu ya, Di sini ada penjelasan soal stem cell. Kalau lu males baca, nih gue bacain, lu tinggal dengerin aja. Stem cell atau sel punca adalah sel induk yang dapat memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel tubuh. Sel punca memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel yang rusak dan memperbaiki sistem imun. Sel punca dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu jaringan orang dewasa dan embrio. Sel punca dewasa dapat diperoleh dari jaringan tubuh seperti lemak atau sumsum tulang. Sementara itu, sel punca embrio berasal dari embrio yang berusia 4-5 hari. Gua sih nggak tahu keseluruhan kegunaannya kayak gimana, tapi menurut gua tuh itu tuh apa ya, kayak nyembuhin luka gitu. Kayak mungkin nyembuhin bopeng-bopeng ya. Nih ya, kalau semua klaimnya si Richard Lee itu benar, karena dia kan nyuntikin stem cell katanya ke tubuh manusia gitu di klinik kecantikannya itu muka si Richard Lee itu nggak bakal bopeng-bopeng anjir. Betul nggak sih kalau dia podcast
Terus kalau dia foto itu tuh fotonya pakai efek gitu, efek mulus gitu. Terus kalau podcast tuh make upnya tebel banget gitu, atau enggak dia di editing mungkin dibikin mulus gitu. Karena gue udah pernah lihat foto aslinya dan bopeng-bopeng, dan mungkin juga kalau dibandingin gue mungkin mulusan kulit muka gua gitu. Walaupun muka gua nggak mulus-mulus banget ya, tapi kalau dibandingin sama dia kayaknya mulusan gua deh, beneran. Anjir. Terus ribut lah mereka di podcastnya Densu ya, seperti biasa ya. Torch atau sumber konten-konten gua tuh ada di Densu sama Deddy Corbuzier ya, di mana lagi. Jadi mereka ribut gitu di sini. Saling ngasih keterangan, saling ngasih pembelaan gitu. Awalnya tuh Dr. Richard Lee ngasih pembelaan. Ini dia videonya. Kalau lu belum tonton aja, gue sih males nontonnya. Gue cuma nonton beberapa gitu karena videonya tanpa dipotong, terus waktunya juga 2 jam anjir. Udah gila 2 jam gue terbuang sia-sia, cok. Terus ada lagi dibalas lagi sama si Doktif ini. Dan dokter itu kan ada sumpahnya ya. Ada sumpahnya, gue lupa gitu sumpahnya tuh apa, tapi gue mau cari deh di sini. Sumpah dokter. Nih, di sini ada sumpah dokter. Oke, gue bacain beberapa mungkin yang berkaitan aja ya. Lafal sumpah dokter. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. Yang kedua, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai dokter. Dan selanjutnya. Yang paling penting tuh ini. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Ini dokter sama dokter ribut. Gue sih bukan belain Dr. Richard Lee juga, karena dia bermasalah juga, karena dia tolol juga gitu kan. Buat apa dibela juga? Ngapain anjir? Tapi lebih ke perilakunya tuh kayak bukan dokter gitu. Beneran deh. Heran gue tuh, cuk. Sampai-sampai karena apa ya, disinggung soal sumpah dokter ini, si Doktif bilang tuh si Dr. Richard Lee ini bukan teman sejawat saya gitu, karena dia perilakunya udah bukan dokter gitu. Dia tuh pembohong besar gitulah kata si Doktif itu. Ada kok beritanya banyak bertebaran, lu cari aja. Gampang banget carinya karena kita udah di dunia apa ya, dunia yang serba cepat gitu, dunia digital. Jadi manfaatkan itu untuk menambah informasi, untuk menambah kepintaran. Jadi itu dia opini gua soal si Dr. Richard Lee dan Doktif ini. Gua sih nggak mau terlalu banyak komentar dan nggak mau apa ya, siapa yang salah siapa yang benar. Yang jelas-jelas soal masa lalu si Richard Lee ini, dia salah gitu, dia tolol, goblok. Ada dokter bikin hoax anjir, aneh cok. Kayak gitu aja opini gua. Semoga ini tuh mewakili perasaan orang-orang yang punya perasaan yang sama kayak gua. Semoga lu semua terwakilkan ya. Dan kalau emang iya silahkan komentar. Jadi gitu aja Andres kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di Andres selanjutnya. Peace out.